Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap tersangka yang melakukan pencabulan terhadap santriwatinya dan merupakan anak kiai. Pihak polisian juga masih terus melakukan pencarian di pondok pesantren Sidikiyah. Dan untuk melihat bagaimana dari sudut pandang kriminolog, saat ini kita sudah terhubung pemirsa dengan Luki Nurhadianto. Selamat sore Mas Luki. Sore Mbak. Ya, Mas Luki, mungkin tanggapan terlebih dahulu Mas mengenai kasus ini. Seperti apa kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak kiai terhadap santriwatinya? Tanggapannya seperti apa? Ya, dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, dalam konteks ini tokoh agama, memang menjadi hal yang bersifat dilematis ya. Yang pertama adalah saat kemudian sisi keadilan itu dibertuburkan dengan sisi yang bersifat religiusitas. Bagaimana kemudian pesantren itu dianggap sebagai representasi dari ketaatan beragama tertentu, dan kemudian di persen tersebutlah terjadi pencabulan dilakukan oleh salah satu anggota dari pengurusnya. Yang kedua adalah di salah satu sisi aparat penegak hukum juga dihadapkan pada tuntutan untuk bisa memenuhi rasa keadilan. Dalam konteks tertentu kasus pencabulan memang menjadi hal yang bersifat sensitif, terlebih saat kemudian pelakunya dibiarkan lepas gitu, terus kemudian tidak ada tindakan. Sehingga tindakan yang bersifat persuasif sudah dilakukan, kemudian mengarah pada tindakan yang bersifat represif dari aparat penegak hukum. Baik, dari sisi kriminolog nih, Mas Luki, ini seperti apa mengenai kasus ini? Ya, memang yang pertama adalah saat kemudian representasi mengenai bagaimana kemudian institusi keagamaan itu sebagai junjungan tertinggi di masyarakat itu ternodai. Itu yang pasti yang pertama. Yang kedua adalah saat kemudian kejahatan yang dilakukan itu bersifat kejahatan dalam ranah seksualitas. Maka ranah-ranah yang bersifat norma keagamaan, norma-norma sosial, kebudayaan, dan lain-lain seakan runtuh saat kemudian dihadapkan pada kondisi seperti ini. Yang ketiga adalah saat kemudian masyarakat dihadapkan lagi pada kondisi yang memang sudah menaruh harapan besar gitu kepada patron-patron yang ada di sekitarnya, baik itu dalam konteks masyarakat yang bersifat religi, dalam konteks masyarakat yang bersifat kita sebut heterogen. Seringkali memang institusi keagamaan adalah garda terdepan bagaimana kemudian barometer masyarakat, kultur, dan lain-lain, norma sosial itu diagungkan. Tapi saat kemudian itu terjadi tindak pelecehan atau kemudian kejahatan yang dilakukan oleh salah satu pengurusnya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah memang mengembalikan lagi malah bersifat keadilan restoratif gitu, saat kemudian pelakunya dengan sadar diri menyerahkan diri, atau kemudian dari pihak pengurus kemudian juga memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menindak. Ya, menurut Mas Luki nih, mengapa pelaku pencabulan dari institusi keagamaan nih Mas Luki tetap mendapatkan pembelaan? Padahal kalau dilihat juga ini harus sesuai dengan ranah hukum. Betul, kalau kita lihat bagaimana kemudian kita gradasikan, bagaimana telah terjadi pergeseran. Saat kemudian institusi keagamaan harusnya memiliki sesuatu yang bersifat ideal, mereka seperti kehilangan arah dalam beberapa konteks oknum-oknum yang kemudian terlibat di sana. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ikatan sosial yang terjalin dalam konteks institusi keagamaan adalah sesuatu yang bersifat patronialistis. Bagaimana kemudian ada yang sebagai junjungannya, saat kemudian mereka sulit untuk menolaknya, saat kemudian terjadi interaksi seringkali korbannya dalam tanda kutip gitu ya, sulit untuk dapat mengungkapkannya kepada pihak lain. Yang ketiga, seringkali memang kejadian seperti ini di konteks-konteks tertentu memang akhirnya menyelimuti bahwa upaya pendidikan, upaya sesuatu yang bersifat konvensional dalam konteks keagamaan itu perlu lagi menjadi sorotan, bahwa memang mereka lembaga-lembaga yang patut juga untuk diawasi. Apakah kemudian dalam konteks tertentu terkait kajiannya, atau dalam kemudian bagaimana kemudian transfer pengetahuan dari para pengurus keagamaan dan kepada para santrinya atau para korbannya itu kemudian dapat tersampaikan secara baik. Sehingga saat kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, para korban juga memiliki hak untuk kemudian membela diri, para korban juga memiliki hak untuk kemudian saat kemudian mereka sudah menjadi korban dan kemudian tidak ada pihak-pihak yang dapat membelanya, mereka dapat mengarahkannya kepada orang-orang yang memang mereka percaya dan dapat memberikan kisahnya atau menceritakan kisahnya kepada orang-orang yang kemudian bisa mengambil tindakan tegas. Ini kemudian menyelimuti bagaimana aspek kerukunan dalam konteks masyarakatan, terus kemudian ikatan sosial yang terjadi seringkali bersifat semu. Apa kemudian yang dampaknya adalah saat kemudian terjadi korban, maka mereka akan berada pada konteks dan victim ya, korban yang kemudian mengalami stigmatisasi yang kemudian berlebihan, baik itu saat kemudian dia sebagai korban, saat kemudian dia sebagai salah satu peserta dari lembaga keagamaan tersebut, atau yang ketiga saat kemudian mereka dikembalikan lagi di masyarakat.
Dari sisi kriminolog, Mas Luki, pendekatan apa yang harus dilakukan? Persuasifkah atau represif? Ya, memang saat kemudian kita dihadapkan pada konteks kejahatan bersifat seksual, maka upaya preemptif itu yang kemudian harus dikedepankan pertama kali. Saat kemudian upaya preventif itu sudah tidak dapat dicapai lagi, maka upaya persuasif lakukan adalah aparat penegak hukum. Saat kemudian melakukan mediasi dan kemudian sudah meminta berdiskusi dengan pihak-pihak pengurus dari lembaga setempat, saat kemudian itu mengalami deadlock, maka tindakan represif dengan dalih untuk kita sebut untuk memenuhi rasa keadilan yang lebih besar itu harusnya dikedepankan. Sehingga dalam konteks ini bagi pelaku pelecehan seksual dalam dengan atribut apapun, baik itu dalam konteks religi ataupun yang lainnya, dalam konteks yang lainnya, maka penindakannya harus memiliki satu barometer yang sama, satu indikator yang sama, penindakan tegas yang kemudian juga bisa memberikan ketenangan kepada para korban di satu sisi dan juga memberikan keberanian jika memang di kemudian hari ada potensi korban-korban yang memang sebagai target dari para pelaku yang sedang mengincar para korban tersebut. Ya, dari kasus ini juga pelaku tersangka ini sudah berkali-kali kita dipanggil oleh pihak kepolisian dan akhirnya mangkir. Menurut Anda mengapa ini bisa terjadi? Apa sebetulnya yang menjadi latar belakang mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Ya, memang dalam konteks tertentu karakteristik masyarakat itu menentukan bagaimana kemudian mereka bertindak. Saat kemudian mereka memiliki atribut, saat kemudian mereka memiliki karakter, dan yang ketiga adalah mereka memiliki dalam tanda kutip sesuatu yang kekuasaan tertentu gitu atau power dalam konteks keagamaan, maka mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bisa menjadikan perbuatannya sebagai pembenaran. Itu yang kemudian yang menjadi bahaya dan kemudian berimpact luas saat kemudian itu digeneralisir bahwa lembaga-lembaga keagamaan adalah dalam tanda kutip gitu ya, tempat kemudian kejahatan dapat dilakukan. Yang kedua adalah saat kemudian masyarakat menjadikan sosok-sosok tertentu sebagai panutannya, baik itu dalam konteks religi, dalam konteks pendidikan, dalam konteks ekonomi dan lain-lain. Saat kemudian para patron tersebut melakukan kesalahan atau kejahatan, seringkali mereka membenarkan lagi perilaku tersebut, merasionalisasikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ajarannya. Yang ketiga adalah saat kemudian kejahatan itu sudah terjadi dan terkulminasi dalam konteks masyarakat yang lebih luas, maka tuntutannya tidak lagi bisa mengarah kepada sesuatu yang bersifat mikro atau kemudian di lembaga tersebut untuk bisa tetap marwahnya terjaga ya, seperti itu ya. Maka tuntutan yang lebih besar adalah bagaimana kemudian secara dalam tanda kutip dapat memuaskan rasa keadilan, tidak hanya bagi korban tapi kemudian bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga dalam konteks tertentu kita bersama-sama gitu ya, bersama para korban, bahwa kita sangat menentang keras tindakan seperti ini dan kemudian bersama-sama dengan para korban juga mengutuk keras agar kemudian pelaku bisa mendapatkan sanksi hukum yang lebih memadai. Ya, apakah ada kemungkinan, Mas Luki, dari sisi kriminolog Anda melihat ada kemungkinan orang penting di balik ini sampai berkali-kali mangkir tersangka dipanggil pihak kepolisian? Iya, jika memang mengarah ke sana dan ada indikasi ke sana, memang dapat kita telusuri atas beberapa hal ya. Yang pertama saat kemudian sulitnya bisa mendapatkan akses, terutama saat kemudian dia bisa menghindari panggilan dari aparat penegak hukum, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam konteks tertentu apakah ada perlindungan tertentu kepada para pelaku gitu ya. Memang dapat kita telusuri bagaimana kemudian masyarakat itu masih kita sebut masih bersifat kebudayaan yang memang melekat kuat di masyarakat setempat. Sehingga upaya-upaya untuk dapat melakukan tindakan hukum secara tegas itu kemudian mendapatkan barrier-barrier yang cukup ketat. Yang ketiga, jika memang ada kekuatan di balik ini gitu ya dalam tanda kutip, maka memang perlu ditelusuri sejauh mana pengaruhnya dan kemudian kita kembalikan lagi bahwa sejauh mana kemudian rasa keadilan yang dapat diberikan kepada masyarakat alih-alih gitu ya kita berupaya untuk memberikan perlindungan dalam tanda kutip oknum-oknum tertentu, tapi di satu sisi kita mencoreng nama baik institusi aparat penegak hukum gitu dan kemudian institusi keagamaan bahwa tindakan seperti ini dalam tanda kutip malah diberikan porsi bahkan dibiarkan. Baik, terima kasih Luki Nurhadianto selaku kriminolog. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat sore. Sore. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.